Halo para pengunjung Bonbin, selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua, Basecamp Film. Tempat berbagi film terbaik dan terbaru akan kita ulas kembali. Dan bagi kalian yang suka dengan film ini, silahkan like dan share ke teman-teman kalian. Dan jika kalian tidak suka, silahkan like aja ya coy. Sebelumnya saya ingatkan ke kalian bahwa video ini berisi full spoiler alert. Jadi alangkah baiknya kalian tonton yang full versionnya terlebih dahulu. Dan selamat datang kembali di channel ini. Film ini menceritakan tentang perjuangan hidup seorang wanita yang ingin pergi ke rumah kakeknya karena terjadi peristiwa yang telah merugikan banyak orang. Sebelumnya silahkan siapkan tisu dan sabun biar tenang, gak nyambung bedah. Lanjut, cerita ini menampilkan banyak adegan yang seru sehingga saya yakin kalian semua akan terkejut dan heboh seperti melihat sebuah konser dangdut. Riz adalah seorang tetes cantik berambut bening bermata indah bak mutiara, sedang berada di suatu ruangan yang dipenuhi oleh telepon. Lalu tiba-tiba, air keluar dari bawah dengan keras, dan Riz mencoba salah satu telepon, kemudian ia mendengar suara laki-laki yang berkata, "Selamat, kau telah mendapatkan Royal Flush." Makin lama air makin banyak sehingga Riz mencari cara dengan menengok ke berbagai arah. Dan saat ia menengok ke atas, ia menemukan sebuah telepon di dalam sebuah WC duduk. Lalu dengan cepat ia mengambil telepon itu dan menelpon nomor yang berada di kertas kecil yang ia bawa. Sesaat kemudian ia langsung duduk di WC tersebut dan air langsung tersedot ke bawah sehingga Riz dapat memenangkan permainan. Dan ternyata sebenarnya ia sedang bermain simulasi di game e-sport. Sesampainya di rumah, ia langsung membuka komputernya dan berbagi pengalaman bermain game tadi bersama teman-temannya. Lalu ia mendapat pesan dari ayahnya untuk segera makan malam dan ketika asik memakan burger serta mengobrol, tiba-tiba terjadi serangan nuklir secara tiba-tiba sehingga membuat seluruh listrik padam. Seketika itu membuat lampu mati, sinyal tidak ada, pacar hilang, mandi nggak tenang, apalagi yang di rumah sendirian berteman bayangan masa lalu. Bodoh amat sat. Lalu ayah Riz segera mengambil lampu minyak tanah untuk membakar rumah agar lebih terang, nggak bohong bercanda. Untuk membantu pencahayaan ruang, kemudian Riz dan ayahnya melihat foto lama mereka saat bersama almarhum ibunya. Tak lama pun mereka tertidur. Lalu saat masih gelap, Riz terbangun dan menuju ke bengkel. Kemudian ia mencari buku mengenai peristiwa yang terjadi semalam itu, dan menemukan sebuah buku yang berjudul Radio Flash. Riz mencoba untuk menghubungi kakeknya yang berada di desa. Setelah berhasil terhubung, kemudian mereka mengobrol dan kakek meminta Riz serta ayahnya untuk secepatnya pergi ke desa. Lalu keesokan paginya, Riz segera memberitahu ayahnya bahwa semalam ia menelpon kakeknya. Ayahnya segera ke bengkel untuk menelpon kakek perihal permintaan kakek agar Riz dan ayahnya pergi ke desa secepat mungkin. Awalnya ayah Riz tak mau karena merasa lebih baik di rumah, namun setelah mendengar penjelasan dari kakek, ia langsung mengatakan bahwa ia dan Riz akan segera ke desa. Setelah obrolan selesai, Riz dan ayahnya segera menyiapkan kebutuhan selama perjalanan menuju desa. Riz tak lupa membawa peta wilayah perbatasan dan radio jarak pendek yang diperintahkan kakek untuk berjaga-jaga selama perjalanan. Tak lama kemudian, Riz dan ayahnya berangkat menaiki mobil menuju desa. Namun di tengah perjalanan, mereka harus menemui kemacetan karena ada kecelakaan. Setelah menunggu cukup lama, perjalanan dapat dilanjutkan. Malam pun tiba. Riz sudah tertidur saat ayahnya masih fokus mengemudi. Saat Riz terbangun, ia langsung bertanya kepada ayahnya sudah berapa penanda jalan yang terakhir ayah Riz lihat. Setelah diberitahu, Riz mengambil peta dan ia tersadar kalau mereka sudah kelewatan 50 mil di belakang. Maksudnya 5 mil di belakang. Tiba-tiba di depan ada mobil yang sedang berhenti. Nggak tahu ada banget dah ini orang. Lalu Riz berteriak sehingga ayahnya langsung banting setir ke kiri dan menabrak sebuah batang pohon. Lagian siapa juga yang naruh pohon di sini mah? Bayangin aja, terjebak di dalam mobil, di tengah hutan, nggak ada lampu, nggak ada hujan, nggak ada becak. Untung berdua kalau sendirian. Keesokan paginya, setelah mereka tersadar, mereka segera keluar dari mobil dan berkemas untuk berjalan kaki melanjutkan perjalanan.
Saat melihat peta, ternyata jarak dari posisi sekarang ke rumah kakek masih 20 mil. Mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan melewati sungai daripada jalan raya yang penuh dengan ketidakpastian kayak hubungan kita. Lihat guys betapa indahnya pemandangan ini, ciptaan Tuhan memang luar biasa, jadi kita wajib mencintainya. Cantik banget dah ceweknya. Setelah berjalan panjang, mereka menemukan jembatan untuk mempersingkat perjalanan. Namun ternyata ayah Riz sedang encok. Wajar ya, namanya juga orang tua. Saat beristirahat, encok ayah Riz kambuh lagi. Namun ayah Riz tidak mau memberitahu kenapa. Ketika diberi wejangan, Riz sempat bernangis karena takut ayahnya terjadi apa-apa. Kasihan tetehnya, nangis saja udah manis, apalagi kalau senyum. Maaf, bukan saya. Ini scriptwriter suka ngaco kalau ngetik naskah. Bodoh amat lah. Singkat cerita, saat melanjutkan perjalanan, ayahnya terjatuh karena sudah tidak kuat lagi menahan beratnya beban hidup ini. Mungkin karena cedera yang ia dapat saat kecelakaan, lalu ayahnya meminta Riz untuk mencari bantuan, kemudian ia tak sadarkan diri. Melihat ayahnya seperti itu, Riz langsung lari tunggang langgang seperti angsa yang dikejar singa. Bahkan siput saja juga kalah dengan larinya Mbak Riz. Ya iyalah, namanya juga cewek cantik. Mohon maaf, scriptwriternya suka halu guys, nggak jelas. Ya, bukan aku ini, sumpah. Lalu Riz melihat sebuah rumah dan ia langsung teriak minta tolong, sehingga kakek tua pemilik rumah segera keluar memberikan sebuah lontong. Minta tolong goblin. Dan mereka segera menuju ke tempat ayah Riz tergeletak dan membawanya ke rumah kakek tua tersebut. Namun akhirnya ayah Riz meninggal dan Riz sangat sedih sehingga kakek tua itu memeluknya untuk menghiburnya. Keesokan paginya setelah ayah Riz terkubur, kakek tua mengantarkan Riz menuju rumah kakeknya yang masih cukup jauh. Saat di tengah perjalanan, ia melihat seorang laki-laki yang meminta bantuan karena mobilnya rusak. Kakek tua langsung menyuruh Riz bersembunyi di belakang van. Laki-laki itu menemui si kakek tua lalu ia menyuruhnya untuk keluar bermain petak umpet. Namun naasnya si kakek tua meninggal seketika. Laki-laki itu segera menaiki mobil van si kakek tua itu dan ia memutuskan memasuki wilayah yang sepi untuk mengisi bahan bakar. Saat hendak mengambil bahan bakar, ia kehausan dan menenggak solar tersebut. Dirasa tidak enak, ia pun meludahkannya. Yaudah biarin aja. Lanjut, namun ternyata ada seorang yang mengetahui keberadaan mobil van yang dikendarai laki-laki itu. Saat akan mengisi bahan bakar, laki-laki itu melihat ada gerakan seseorang di balik kaca. Lalu ia mengambil pistolnya, namun ia tertembak didahului laki-laki di balik kaca tersebut, sehingga itu mati seketika sampai terpental keluar angkasa. Ternyata yang menembak si lelaki itu adalah Billy, anak dari seorang saudagar kaya. Bukan maksudnya nenek sihir yang jahat dan bengis lagi cengeng. Nenek sihir ini adalah satu-satunya penghuni di situ bersama anaknya Billy dan cucunya Queen dan beberapa makhluk astral yang tak terlihat. Sesaat setelah Riz melihat lelaki itu mati, ia langsung kabur ke arah hutan namun telat. Ia lalu ditangkap oleh Billy dan Queen. Sesampainya di rumah, ia disambut nenek sihir dan inilah dia. Awalnya sih baik, lama-lama bangsat juga nenek ini. Lalu Riz disuruh untuk tidur di rumah nenek sihir itu di lantai 2 pada malam harinya. Saat nenek sihir tertidur, Riz berusaha diam-diam untuk kabur, namun saat akan membuka pintu rumah, suaranya terlalu keras sehingga nenek sihir itu langsung bangun serta menyuruh Billy untuk mengejarnya. Dasar nenek gayung, dikit-dikit lapor, emosi bedah. Queen pun ikut mengejar Riz. Namun saat Queen berhadapan dengan Riz, ia tidak tega karena mungkin Queen suka sama Riz kali. Sehingga Queen diam saja dan membuat Billy marah dan menutup kepala Queen sampai terjungkal. Dan akhirnya Riz tertangkap oleh Billy dan dibawa ke gudang garam. Di dalam gudang, Riz mencoba mencari garam-garam yang tersisa untuk keluar, namun ia tidak berhasil. Akhirnya Queen datang dan Riz segera memintanya untuk mengambilkan tali untuk kabur. Apesnya, saat Queen ingin naik ke atap dan ingin melemparkan tali ke bawah, ia pun juga ikut terjatuh. Kasian bedah, niat hati mau nolong, ikutan nyemplung. Lalu dengan pelan-pelan mereka keluar melalui tali yang sudah dipasang Queen tadi sebelum ia terjatuh. Setelah mereka dapat lolos, mereka segera lari sebelum diketahui oleh Billy. Keesokan paginya, Billy yang tahu Riz lolos, ia langsung mengambil senjatanya dan mengejar Riz. Padahal larinya Riz dan Queen sudah jauh loh guys. Kok bisa tahu ya Billy arah kaburnya kemana? Tapi ya udahlah. No kan ngaco lagi skripmennya, namanya juga film. Udahlah bodo amat, cat. Setelah berlari cukup jauh, mereka beristirahat untuk memakan sebuah buah beri.
Maksudnya buah beri beberapa gitu, bukan sebuah aja. Riz yang kepo melihat luka di wajah Queen, ia pun langsung membersihkan wajah Queen. Aduh, pasti Queen gak kuat tuh ditatap cewek cantik. Aku mah pengen juga sih. Setelah beberapa waktu, saat mereka akan berangkat, Queen sebenarnya enggan untuk ikut Riz melanjutkan perjalanan. Namun Riz dengan keanggunannya saat berbicara membuat Queen pun luluh dan mau ikut. Nah, kan? Iki sajane iki sing senengnya Dorise Des. Ning kowe iki lho, Scriptman iki lho. Udah amat, kita lanjutkan aja. Lalu mereka lanjut berlari melewati hutan yang lebat dan hampir terjatuh saat di tepi jurang. Sialnya saat mereka melewati jembatan dari kayu, tas yang dibawa Riz terjatuh, namun mereka tidak peduli dan terus berlari dari kejaran Billy. Saat melewati sungai yang ditutupi kabut, mereka hampir ketahuan Billy, lalu mereka bermain petak umpet di dalam air sampai menunggu Billy pergi. Petak umpet gundulmu, petak umpet. Saat mereka kembali berlari untuk kabur, ternyata Billy mendengar suara air berisik, segera menyusul mengejar. Saat mereka sampai di bebatuan besar di pinggir sungai, mereka bersembunyi dan diam-diam, Queen berjalan di belakang Billy sambil membawa kayu. Saat sudah dekat, Queen langsung melompat ke arah Billy dan memukulkan kayu ke punggung Billy, sehingga senapan yang dibawanya terjatuh di dekat Riz bersembunyi. Billy memang terjatuh, tapi dia masih kuat dan berbalik menyerang Queen. Ia memukul Queen sampai hampir ia menusuknya dengan pisau. Dahsyat pedah. Dengan cepat Riz mengambil senapan dan terjadilah bunyi ledakan Hiroshima yang kedua yang terdengar sampai hutan Alaska. Billy terjatuh dan mati, namun Riz merasa belum menembak sehingga ia menoleh ke belakang dan melihat kakeknya yang berdiri sambil membawa senapan. Petentang-petenteng sok jagoan. Akhirnya kakek dan Jojo bertemu dan berpelukan. Dan Riz dapat melanjutkan hidup di rumah kakeknya, serta Queen yang juga diajak untuk tinggal di rumah kakek bersama Riz. Ia sekarang terlihat tampan dan baru saja ia bermain laptop langsung ngeblank. Maklum orang pedalaman gak bisa pakai laptop. Gimana menurut kalian? Sebenarnya gue juga gak bisa pakai laptop sih, tapi ya bodo amat lah. Gimana menurut kalian filmnya? Pasti asik kan? Oh iya, jika kalian pengen saran film apa yang pengen buat kita review, silahkan tulis sebanyak-banyaknya di kolom komentar secara aturan ya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai akhir video. Dan sampai jumpa di review film selanjutnya yang pastinya lebih panjang dan lebih menarik lagi tentunya. Thank you for watching dan bye-bye.